Nah teman-teman, saya juga ingin bercerita tentang monetisasi. Apakah memungkinkan nanti monetisasinya tuh bisa waktu cepat atau lambat? Tapi sebelum itu teman-teman juga harus tahu bahwa saya memang channel yang sudah cukup lama, cuman baru monetisasi. Dan itu pun setelah tahu dari temen informasinya seperti apa, kemudian bagaimana, sehingga dalam waktu beberapa minggu sudah monetisasi. Mungkin yang teman-teman lihat atau teman-teman tanyakan ke saya, kok bisa dalam waktu beberapa minggu? Tapi kan teman-teman juga nggak tahu bahwa proses pembuatan YouTube saya itu kan sudah 5 tahun yang lalu. Kemudian subscriber saya itu sudah 1000 dari setahun yang lalu. Jadi artinya saya sudah punya modal yang cukup besar dan memang sudah ada di salah satu syarat monetisasi saya itu sudah ada 300 jam tayang. Memang dari video-video lama saya itu sudah ada 300 jam tayang. Lalu bagaimana kurangnya? Nah itulah kemudian kami ngobrol saat berkunjung ke rumah guru kami yang sakit. Kemudian kami ngobrol tentang monetisasi nih teman-teman. Bagaimana cara monetisasi, dan teman saya cerita bahwa dia sudah monetisasi dan cukup cepat. Lalu singkat cerita kami pulang. Kemudian saya berkontak Ria dengan beliau, dengan teman saya itu. Habis itu kami ngobrol, gimana sih lu caranya supaya monetisasi. Memang pada awalnya beliau menggunakan jasa layanan orang lain. Tapi kemudian ilmunya kita juga gunakan supaya seperti apa, dan saya juga bisa berbagi hari ini dengan teman-teman karena saya juga melakukannya secara mandiri itu untuk hal-hal yang lainnya. Memang ada beberapa kode yang bisa kita gunakan sehingga monetisasi itu bisa cukup cepat ya teman-teman. Dalam durasi 2 minggu itu saya sudah monetisasi ya, dimulai dari pertengahan Desember, di akhir Desember saya sudah monetisasi. Tapi sebelum itu saya juga ingin menceritakan hal lain tentang memungkinkan nggak sih monetisasi dalam 2 minggu. Pertama, jika akun teman-teman itu dimulai dari nol, mulai dari fresh, baru bikin baru lagi, bisa saja memungkinkan. Memang saya juga kemarin melihat berbagai trik-trik yang di-sharekan oleh teman-teman juga di YouTube, bagaimana cara mendapatkan subscriber yang cukup cepat menggunakan lagu populer. Tapi pada akun saya tidak berhasil. Saya malah penontonnya cuma 4, sedangkan yang saya upload secara manual tanpa musik, tanpa apa, penontonnya bisa sampai ribuan di shot. Dan itu pun yang saya lakukan upload secara manual itu hanya bertambah sekitar 20 orang teman-teman. Itu dalam 1 minggu saya bertambah 20 orang menggunakan shot yang saya tiap hari upload itu. Jadi kalau memang tidak punya basic subscriber, memang bisa juga kita dapat dapat keuntungan teman-teman, laki. Jadi bisa cepet tuh upload, ketika ngupload kemudian subscribernya cepet kalau ternyata akun kita cepat viral. Tapi sekalipun viral itu kemarin saya coba cepet yang cara dalam 2 minggu itu hanya bertambah sekitar 200 subscriber saja teman-teman. Totalnya 209 subscriber. Itu ketika penonton saya sudah sampai hampir 60.000 orang teman-teman. Itu bertambah hanya 200 subscriber. Oleh karena itu, mau tidak mau teman-teman, jika ingin memang menggunakan cara-cara yang lain, maka pastikan bahwa teman-teman sudah punya subscriber teman-teman. Biasanya dimulai dari 600 subscriber itu bisa lah dalam waktu 1 bulan sudah monetisasi. Untuk naik ke 400 subscribernya bisa dengan cepat, tapi dengan catatan tiap hari mengupload video shotnya supaya nanti bertambah. Tapi itu pun belum bisa menjamin teman-teman. Memang rata-rata perkiraan teman-teman yang menggunakan jasa sih di antara 2 minggu sampai 2 bulan baru bisa monetisasi. Tapi ketika kita tidak menggunakan jasa untuk penambahan subscribernya,
itu memang memerlukan waktu lah. Normalnya 3 bulan baru bisa monetisasi. Kedua, namanya monetisasi itu adalah haknya YouTube. Bisa jadi kita diundang jadi partnernya atau enggak. Saya mengingatkan kembali tentang itu. Karena kadang kita bisa menjanjikan ke orang lain ini bisa monetisasi. Ternyata pas saat kita apply, ternyata kita ditolak. Bisa jadi begitu. Sehingga mau tidak mau memang teman-teman juga harus mempersiapkan beberapa akun. Memang saya juga punya 4 akun yang berbeda. Tapi yang sering saya gunakan adalah akun yang ini. Sehingga ketika nanti akun ini ketika apply tidak di-ACC sebagai partnernya YouTube, saya juga tidak ada masalah menggunakan akun yang lain. Yang kedua, saya ingin bercerita tentang bagaimana supaya 4.000 jam tayangnya terpenuhi, teman-teman. 4.000 jam tayang itu ada berbagai trik yang saya lihat di tutorial YouTube itu. Dan saya coba, memang ada yang berhasil, ada juga yang tidak. Tapi penontonnya rata-rata hanya sampai 1000 jam tayang saja saya pernah coba. Tapi kalau yang natural kita upload ternyata itu bisa sampai 8.000 sampai 8.000 penonton sampai 10.000 lebih penonton. Sehingga tadi lagi-lagi memang algoritma YouTube itu bisa kita kendalikan ketika kita rajin ngupload. Semakin sering rajin ngupload, maka ada kemungkinan algoritmanya akan naik secara otomatis. Tapi ada juga tadi yang saya perhatikan di tutorial-tutorial YouTube, mereka membahas perdebatan antara akun ini dengan akun yang ini. Artinya kalau memang pengen banyak penontonnya, kita harus mulai bahas gosip, teman-teman. Atau yang kedua adalah pertengkaran antara akun dengan akun. Versi saya sih itu bagian dari marketing mereka. Sehingga mereka bilang, wah ini akun ini tidak terbukti, yang akun ini terbukti. Sehingga mereka saling berantem dan saling serang, saling bikin konten. Dan mereka akhirnya banyak yang nonton. Karena mereka ingin mengikuti mana yang benar dan yang salah. Jadi isi kontennya bisa gosip. Kedua bisa tadi pertentangan antar akun. Yang ketiga juga kodenya menggunakan lagu populer. Seperti apa lagu populer ya nanti teman-teman juga akan tahu karena langkah selanjutnya adalah menghilangkan copyright claim-nya. Kalau sudah tahu ilmunya itu, mungkin teman-teman sudah bisa mencoba tuh dalam 1 bulan mungkin sudah bisa monetisasi. Tapi lagi-lagi itu juga tidak menjamin, teman-teman. Maka kita harus coba dulu 3-tiganya. Karena yang saya perhatikan tadi yang banyak dibahas itu adalah ketika perbincangannya. Atau yang keempat adalah tutorial, teman-teman. Tutorial itu kan nontonnya banyak ya. Jadi mau nggak mau akhirnya kita sering mengulang. Apalagi tutorial-tutorial yang keren, cara ngedit, cara apa. Wah, teman-teman juga sudah bisa mulai dari situ tuh, teman-teman. Walaupun memang tidak menjamin, lagi-lagi tidak menjamin. Tapi kalau sudah digunakan 4 caranya itu, mudah-mudahan sih dalam waktu 1 bulan sudah bisa monetisasi. Saya akan kembali ke topik pertama saya, itu tadi apakah memungkinkan 2 minggu? Memungkinkan, teman-teman. Kalau misalkan dalam beberapa hari sudah penuhi 4.000 jam tayang, kemudian itu akan masuk ke salah satu syarat YouTube-nya seminggu kemudian. Jadi kalau hari ini saya misalkan sudah kita lihat tuh 4.000 jam tayang. Kemudian itu baru masuk ke syarat monetisasi kita yang gambar dolar itu 1 minggu kemudian. Kalau menggunakan tadi trik yang menggunakan lagu populer, itu kan ngerubah lagu populer supaya nggak copyright claim-nya, itu butuh waktu sekitar 3-5 hari. Jadi 12 hari. Kemudian apply YouTube-nya untuk monetisasi sekitar 2 hari atau 3 hari. Nah kalau sudah 2 hari 3 hari sudah masuk, berarti 2 minggu memang memungkinkan. Tapi dengan catatan tadi, lagi-lagi saya ulang, catatannya adalah 1, yaitu subscribernya sudah terpenuhi minimal 600 subscriber. Baru nanti ketika di-up menggunakan hal yang lain itu bisa cepat. Tapi kalau tidak, masih subscribernya masih di bawah 600-an, itu kemungkinan versi saya bisa monetisasi menggunakan trik-trik yang tadi itu sebanyak
1 hingga 2 bulan. Oleh karena itu, yang paling penting sih upload aja dulu teman-teman, dan coba semuanya. Coba nanti ketika sudah monetisasi baru rubah gitu teman-teman. Itu mungkin mudah-mudahan menjadi tips dan triks yang terakhir yang saya akan informasikan mengenai itu, karena selanjutnya memang fokus saya banyaknya adalah di jalan-jalan. Karena YouTube ini bagi saya adalah salah satu cara bagaimana nyimpan video jalan-jalan saya sehingga di handphone saya tidak penuh. Syukur-syukur dibayar banyak, syukur-syukur dapat endorsan yang banyak, atau syukur-syukur yang terakhir adalah kalau ternyata pembayarannya bisa memenuhi ongkos jalan-jalan. Itu saja bagi saya sih sudah cukup. Kalau saya lihat yang lain, oh ini nanti gajinya kecil dan semua, bagi saya sih sudah dibayar saja sudah lumayan lah. Mudah-mudahan sih nanti jadi besar gitu aja deh. Oke, sampai ketemu lagi teman-teman.